Pernahkah kamu menyadari berapa banyak orang yang hancur dari dalam diam? Mereka terus menyabotase diri sendiri, melukai orang yang paling mereka cintai, mengambil keputusan buruk di saat emosi sedang memuncak. Dan perlahan-lahan, tanpa mereka sadari, mereka menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Hubungan, karir, reputasi. Semua itu runtuh hanya karena mereka tidak tahu cara menjaga ketenangan. Semua itu terjadi karena mereka belum memahami apa yang akan aku tunjukkan dalam video ini. Jika kamu mengabaikan isi pesan ini, kemungkinan besar kamu akan terus mengulang pola yang sama. Tapi jika kamu bertahan sampai akhir, dan menerapkan apa yang akan aku ajarkan, kamu akan memahami kekuatan sejati dari tetap tenang di tengah dunia yang penuh teriakan. Dan pemahaman ini bisa, secara harfiah, mengubah arah hidupmu. Namaku Adriano. Aku telah mempelajari dan mempraktikkan filosofi Stoik selama lebih dari 10 tahun. Filosofi ini bukan hanya sekadar wawasan intelektual bagiku. Itu adalah pelampung penyelamat saat aku hampir tenggelam. Ketika segalanya di sekelilingku terasa seperti runtuh, ketenangan dari filosofi Stoiklah yang membuatku tetap berdiri. Sekarang aku ingin menunjukkan padamu bahwa kamu juga bisa menemukan kekuatan itu. Berapa kali kamu pernah bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku bereaksi seperti itu? Kadang, hanya karena ucapan orang di jalan. Atau komentar pedas dari atasanmu. Mungkin pesan di WhatsApp yang kamu salah pahami, dan kamu balas dengan amarah. Lalu penyesalan pun datang. Tapi semuanya sudah terjadi. Aneh sekali, betapa banyak orang hidup seperti mereka sedang berada dalam kondisi darurat terus-menerus siap untuk menyerang, membela diri, atau meledak kapan saja. Mereka hidup seolah-olah dikepung oleh musuh. Padahal seringkali, musuh yang sesungguhnya ada di dalam diri mereka. Musuh itu adalah respons reaktif yang terus-menerus. Dorongan emosional yang tidak memberi ruang untuk bernapas sebelum bertindak. Epiktetos pernah berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tapi pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Artinya, bukan apa yang dikatakan orang lain yang menyakitimu, tapi makna yang kamu berikan pada ucapan itu. Cerita yang kamu ciptakan di dalam kepalamu saat itu. Masalahnya adalah, ketika emosi masuk, akal sehat keluar. Otak kita beralih ke mode bertahan hidup. Dan keputusan yang diambil dalam kondisi itu, hampir selalu membawa konsekuensi berat. Inilah akar dari banyak perceraian, pemecatan, dan konflik keluarga. Dan aku tidak sedang mengada-ada. Sebuah penelitian dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa ketidakmampuan mengatur emosi berhubungan langsung dengan kegagalan profesional dan emosional dalam jangka panjang. Orang-orang yang mudah meledak memiliki kemungkinan 55% lebih besar kehilangan peluang penting, dan 62% di antara mereka mengaku sangat menyesali tindakan impulsif yang pernah mereka lakukan. Dan disinilah kebijaksanaan Stoik berperan. Seorang Stoik bukanlah orang yang dingin. Ia juga merasakan emosi seperti orang lain. Tapi ia memilih untuk tidak menjadi budak emosi. Dan itu sangat membebaskan. Dalam praktiknya, apa artinya ini? Artinya, ketika seseorang menyampaikan kritik yang tidak adil, kamu tidak perlu langsung bereaksi. Kamu bisa menarik napas, berpikir, dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah orang ini berkata seperti ini karena aku, atau karena konflik yang dia bawa dalam dirinya sendiri? Jika seseorang memprovokasi kamu bisa menggunakan jeda Stoik, 3 detik. Hanya 3 detik hening sebelum kamu merespons. Di ruang kecil antara rangsangan dan respons itulah kebebasanmu berada. Bayangkan kamu sedang makan malam bersama keluarga. Seorang kerabat melemparkan sindiran yang biasa ia lontarkan. Tapi alih-alih membalas dengan cara yang sama, kamu hanya memperhatikan, menarik napas, dan menjawab dengan sesuatu yang netral. Atau, kadang, kamu bahkan tidak perlu menjawab sama sekali. Kamu tidak menelan harga dirimu. Kamu telah menaklukkan egomu. Itulah kekuatan sejati. Pernahkah kamu menyadari bahwa orang-orang paling bijaksana hampir tidak pernah kehilangan kendali? Mereka bukan lamban atau pasif, mereka terlatih. Mereka menjadi berbahaya bukan karena amarah, tapi karena mereka memilih pengendalian diri. Bukan kekacauan batin. Dan ketika kamu melihat kebalikannya, apa yang kamu temukan? Orang-orang yang sangat berbakat yang menghancurkan segalanya hanya karena satu ledakan emosi. Contohnya jelas, peristiwa yang melibatkan Will Smith di ajang Oscar. Puluhan tahun karir gemilang ternoda hanya dalam beberapa detik karena kemarahan. Dia tidak sempat berpikir. Dia bereaksi. Dan reaksinya disaksikan oleh seluruh dunia. Apa akibatnya?
kehilangan kontrak kerja, banjir kritik, dan kerusakan permanen pada citranya. Semua itu terjadi karena ia tidak menerapkan prinsip dasar dalam filsafat Stoa, penguasaan diri. Dan disinilah letak titik baliknya. Kamu tidak harus hidup di bawah kendali emosimu. Kamu bisa hidup dengan damai, bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa kacau. Ini bukan soal menekan perasaan, tapi tentang tidak menjadi budaknya. Kamu bisa mulai sekarang. Pilih satu waktu dalam harimu, mungkin saat yang paling membuatmu stres, dan berlatihlah. Jangan langsung bereaksi. Amati. Tarik napas. Jawablah dengan jernih, atau jangan menjawab sama sekali. Latihan ini, jika dilakukan setiap hari, akan menciptakan pola baru di otak. Ilmu saraf menyebutnya neuroplastisitas emosional. Kamu mulai memperkuat jalur-jalur dalam otak yang membawamu ke arah refleksi, bukan reaksi impulsif. Dan perlahan, kamu berhenti menjadi orang yang mudah kehilangan kendali, dan berubah menjadi seseorang yang menghadirkan ketenangan bagi orang lain. Mereka yang mampu menguasai reaksinya, mampu menguasai hidupnya. Mereka yang tidak hidup seperti boneka tali, mudah ditarik oleh hinaan, kritik, atau kekecewaan. Kekuatanmu tidak terletak pada teriakan. Ia ada pada jeda. Pada pilihan. Pada keheningan di antara rangsangan dan tindakan. Inilah seni untuk tetap tenang di tengah dunia yang berisik. Dan siapapun yang menguasai seni ini, akan menjadi tak tergoyahkan. Pernahkah kamu gelisah hingga sulit tidur karena sesuatu yang bahkan belum terjadi? Mengkhawatirkan ribuan kemungkinan buruk dalam benakmu, menciptakan dialog yang tak pernah ada, dan menderita karena asumsi yang mungkin takkan pernah jadi kenyataan? Inilah yang membuat banyak orang jatuh sakit saat ini. Bukan karena masalah itu sendiri, melainkan keterikatan untuk mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tak pernah ada dalam genggaman kita. Dan yang lebih parah, pikiran manusia punya kecenderungan alami untuk melebih-lebihkan. Ia membesar-besarkan ancaman, memutarbalikkan fakta, dan percaya bahwa jika kamu cukup sering memikirkannya, kamu bisa menghindari penderitaan. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Semakin kamu berusaha mengendalikan hal yang tidak bisa kamu kendalikan, semakin kamu menderita. Epiktetos, salah satu tokoh besar dalam filsafat Stoa, berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada yang tidak. Perbedaan sederhana, namun sangat kuat ini, adalah salah satu bentuk kebebasan terbesar yang bisa dialami manusia. Coba lihat, kamu tidak bisa mengatur apakah orang lain akan menyukaimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah besok akan hujan. Kamu tidak bisa memastikan atasanmu akan memberimu promosi. Tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu mempersiapkan diri. Kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons. Kamu bisa mengendalikan pilihanmu, disiplinmu, fokusmu. Dan ketika kamu belajar untuk hanya mengarahkan energi pada hal-hal yang memang ada dalam kuasamu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kecemasan perlahan kehilangan kekuatannya. Banyak orang hidup dalam keadaan lumpuh, menunggu jawaban dari orang lain. Atau mencoba menebak-nebak apa yang dipikirkan orang lain. Pernahkah kamu menyadari bahwa sekeras apapun kamu mencemaskan sesuatu, itu tidak mengubah hasil akhirnya? Bukankah aneh bagaimana kita bisa begitu menderita hanya karena ingin mengendalikan bahkan suasana hati orang lain? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, gangguan mental yang paling sering terjadi di seluruh dunia saat ini adalah kecemasan. Lebih dari 300 juta orang hidup dalam keadaan siaga terus-menerus, seringkali tanpa tahu alasan pastinya. Dan salah satu penyebab utamanya, menurut penelitian, adalah terlalu terfokus pada hal-hal yang berada di luar kendali diri sendiri. Hal ini semakin kuat ketika hidupmu digerakkan oleh keinginan untuk diterima. Ketika nilai dirimu diukur dari pengakuan orang lain. Itu adalah jebakan tak terlihat. Berapa kali kamu merasa tidak cukup hanya karena seseorang tidak membalasmu sebagaimana yang kamu harapkan? Atau karena unggahanmu di media sosial tidak mendapatkan cukup banyak suka? Atau karena hidupmu terasa tertinggal dibandingkan orang yang kamu ikuti? Semua itu hanyalah ilusi. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk mengubah arah perhatian. Alih-alih membuang tenaga pada hal yang tidak bisa kamu kontrol, kamu investasikan energimu pada hal-hal yang bisa kamu tingkatkan. Misalnya, jika kamu sedang menunggu panggilan kerja, kamu bisa menggunakan waktu tersebut untuk belajar lebih dalam, memperbaiki profil profesionalmu, dan memperluas jaringan koneksimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah posisi itu akan menjadi milikmu. Tapi kamu bisa mengendalikan sejauh mana kamu mempersiapkan dirimu. Kalau seseorang meninggalkanmu dan menghilang begitu saja, kamu tidak bisa mengontrol perasaan orang itu.
Tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan menyiksa dirimu sendiri atau mulai menjaga kesehatan mental, harga diri, dan membangun ulang dirimu secara perlahan. Dan dalam jangka panjang, pilihan itu akan membuat semua perbedaan. Keanu Reeves adalah contoh nyata dari hal ini. Ia kehilangan anaknya, kemudian istrinya, dan tidak lama setelah itu sahabat terdekatnya. Ia bisa saja hancur secara emosional. Tapi daripada terus terikat pada apa yang sudah hilang, ia memilih untuk fokus pada satu hal yang masih bisa ia kendalikan, sikapnya terhadap rasa sakit. Hari ini, ia dikenal karena ketenangannya, kerendahan hatinya, dan kedamaian yang terpancar dari dirinya. Ia mempraktikkan stoicisme tanpa pernah menyebutnya. Tapi setiap tindakannya adalah pelajaran yang hidup. Hidup akan menguji kamu. Akan mengambil hal-hal yang kamu cintai. Akan menggagalkan rencanamu. Akan menaruh hambatan di jalanmu. Tapi kamu selalu punya pilihan. Apakah kamu akan terjebak dalam penderitaan karena mencoba mengontrol yang tidak bisa dikontrol, atau kamu menerima semuanya dengan kebijaksanaan dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu lakukan. Dan inilah satu hal penting yang sering disalahpahami. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima artinya berhenti berperang dengan kenyataan. Ini adalah cara melihat hidup dengan mata yang lebih jernih dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki saat ini. Kedamaian yang muncul dari sini sangat dalam, hingga siapapun yang merasakannya sekali saja, tidak akan pernah ingin kembali ke pola lamanya. Kamu akan terbebas dari keinginan untuk menyenangkan semua orang. Terbebas dari kecemasan terhadap masa depan. Terbebas dari rasa bersalah atas kesalahan orang lain. Dan ketika kamu bebas, kamu jadi kuat. Dunia mungkin tetap sama. Tapi di dalam dirimu, semuanya berubah. Itulah kekuatan seseorang yang mengerti mana yang ada dalam kendalinya, dan mana yang bukan. Itulah ketenangan yang membentuk pikiran yang tak tergoyahkan. Dan siapapun yang memelihara kejernihan ini, tidak akan tersesat lagi dalam kekacauan. Karena ia tahu kemana melangkah, bahkan ketika semuanya di sekitarnya tampak tak terkendali. Pernah kamu sadari bagaimana keheningan kini membuat banyak orang merasa tidak nyaman? Cukup satu jeda dalam percakapan, dan seseorang buru-buru mengisinya dengan apa saja. Kita hidup di zaman di mana hampir semua orang ingin menjadi yang terakhir berbicara. Seolah-olah diam itu tanda kelemahan, tanda tunduk, tanda orang yang kalah dalam perdebatan. Tapi anggapan seperti itu keliru besar. Dalam filsafat Stoa, diam bukan berarti pasif. Diam adalah bentuk kendali. Diam adalah kecerdasan emosi dalam wujud paling murninya. Seneca pernah berkata, seringkali lebih baik diam daripada mengucapkan sesuatu yang tidak berguna. Kalimat ini sangat relevan dengan kenyataan dunia kita saat ini. Di media sosial, hampir semua orang merasa harus punya pendapat tentang segala hal. Orang-orang saling berebut bicara, membalas, menyanggah, bahkan menyerang. Namun sangat sedikit yang benar-benar berhenti sejenak untuk merenung. Dan disitulah letak intinya. Siapapun yang hidup dalam reaksi terus-menerus, lama-lama kehilangan jati dirinya. Diamlah yang menyambungkan kembali dirimu dengan apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan yakini sebagai hal yang penting. Dalam sebuah konflik, misalnya, dorongan alami kita biasanya adalah membela diri. Tapi itu tidak selalu perlu dilakukan. Dalam banyak kasus, respons terbaik justru adalah tidak merespons. Karena saat kamu membalas seseorang yang sedang dikuasai emosi, kamu menurunkan dirimu ke level yang sama. Tapi saat kamu memilih diam dengan penuh kesadaran, kamu sedang mengangkat dirimu lebih tinggi. Ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena bijaksana. Seorang stoik memilih diam sebagai strategi, karena dia memahami bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Pernahkah kamu berpikir, berapa banyak pertengkaran yang bisa dihindari jika seseorang memilih untuk tidak berkata apa-apa? Berapa banyak hubungan yang rusak karena kata-kata digunakan sebagai senjata, bukan sebagai jembatan? Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Communication menunjukkan bahwa lebih dari 70% konflik antar pribadi meningkat bukan karena isi dari ucapan seseorang, tapi karena nada suara dan kecepatan responsnya. Artinya, reaksi yang terburu-buru dan keinginan impulsif untuk membalas justru memperparah konflik. Sekarang bayangkan jika kamu melakukan seperti yang dilakukan Marcus Aurelius. Sebelum merespons, dia selalu merenung dalam-dalam. Dia menuliskan pikirannya. Dia mengubah keheningan menjadi kejernihan. Dan inilah yang banyak orang kurang miliki hari ini, ruang untuk berpikir sebelum bertindak. Tapi bagaimana menciptakan ruang ini di dunia yang terus berisik? Kamu harus membangun pulau keheningan di dalam dirimu.
Dan semuanya dimulai dari tindakan kecil. Pernahkah kamu dikritik secara tidak adil? Reaksi pertamamu mungkin ingin langsung membela diri, menjelaskan bahwa kamu benar. Tapi kamu punya pilihan untuk tidak menjawab saat itu juga. Kamu bisa menunggu 1 atau 2 hari. Lalu membalas dengan tenang, atau bahkan menyadari bahwa tak perlu lagi membalas. Itu bukan kelemahan. Itu keberanian. Itu adalah jenis kekuatan yang jarang ditemukan, kekuatan mengendalikan diri. Dan kekuatan ini tidak mudah dimiliki. Ia butuh latihan. Kanye West adalah contoh seseorang yang seringkali gagal menahan dorongan untuk segera berekspresi. Banyak ucapannya yang terburu-buru menimbulkan kontroversi publik, kerugian kontrak bisnis yang nilainya mencapai kurang lebih 6,5 triliun rupiah, dan bahkan luka emosional yang dalam. Padahal semua itu bisa dihindari dengan satu keputusan sederhana, diam. Sekarang lihatlah sosok seperti Barack Obama. Walaupun sering diserang, dia sangat jarang merespons secara impulsif. Ia dikenal karena sikapnya yang menenangkan, berpikir dahulu, lalu baru menjawab. Sikap ini memancarkan rasa hormat, wibawa, dan keseimbangan batin. Keheningan yang disadari menjadi alat komunikasi yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini bisa diterapkan dalam berbagai bentuk. Ketika kamu menerima pesan yang bernada marah atau menyerang, kamu tidak harus langsung membalasnya. Kamu bisa menutup aplikasinya dulu, menarik napas dalam-dalam, lalu keluar berjalan-jalan sebentar. Setelah itu, baru kamu putuskan bagaimana akan merespons. Langkah kecil ini bisa mengubah segalanya. Diam juga adalah alat untuk melindungi energi batinmu. Tidak semua percakapan perlu kamu tanggapi. Tidak semua kritik butuh jawaban. Tidak semua provokasi layak dibalas. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan batinmu sendiri. Kadang pikiranmu begitu bising, penuh tekanan, tuntutan, dan pikiran acak, hingga kamu tak bisa lagi mendengar suara hatimu sendiri. Dalam diam, kamu menemukan dirimu. Dalam keheningan, kamu bisa menyentuh kebijaksanaan batin. Karena itu, mulailah berlatih. Luangkan waktu 5 menit setiap hari dalam keheningan total. Tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa gangguan. Hanya kamu dengan dirimu sendiri. Mungkin terasa canggung di awal. Tapi lama-lama, kamu akan menyadari bahwa ada kekuatan di sana. Dunia berteriak. Tapi kamu tak perlu berteriak balik. Kamu bisa merespons dengan ketenangan. Bisa bertindak dengan kepala dingin. Bisa menunjukkan sikap tanpa suara. Dan ketika kamu bisa melakukannya, kamu jadi kebal terhadap provokasi kecil, perdebatan yang tidak penting, dan serangan yang dulu mengguncang hatimu. Kamu menjadi simbol kehadiran yang utuh. Keteguhan. Seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun, karena sikapnya sudah berbicara banyak. Itulah kekuatan dari diam. Bukan berarti tidak membalas, melainkan itulah balasan paling bijaksana yang ada. Dan siapa yang belajar menggunakannya, telah menguasai seni tetap tenang di dunia yang penuh hiruk-pikuk. Pernahkah kamu membuat keputusan hanya karena ingin segera terbebas dari kegelisahan untuk memilih? Pernahkah kamu berkata, iya, padahal hatimu ingin bilang, tidak, hanya karena takut kehilangan kesempatan atau seseorang? Inilah cara banyak orang hidup sekarang. Selalu terburu-buru. Ketakutan akan tertinggal. Takut kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Dan akhirnya, hidup mereka diisi oleh rangkaian keputusan yang tergesa-gesa, kurang matang, dan seringkali berujung penyesalan. Filsafat Stoik mengajarkan hal yang sebaliknya, ketenangan membangun. Kegopohan merusak. Dan siapapun yang terus bereaksi berdasarkan dorongan emosional akhirnya akan jadi budak dari dorongan itu. Seneca pernah berkata, tidak ada yang benar-benar kita miliki kecuali waktu. Dan bahkan waktu itu pun akan hilang dari kita jika kita terus terburu-buru. Artinya, kalau kamu menjalani hidup dengan tergesa-gesa, sebenarnya kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya berlari, tanpa arah yang jelas. Seringkali, ketergesaan itu bukan muncul karena kebutuhan nyata. Tapi karena perbandingan. Karena rasa takut tertinggal. Karena kecemasan untuk terlihat gagal di mata orang lain. Berapa banyak orang yang kamu kenal menumpuk utang hanya untuk membeli mobil atau ponsel baru agar tetap terlihat selevel dengan orang lain? Berapa banyak yang memulai hubungan hanya karena lelah sendirian? Atau menerima pekerjaan hanya demi gengsi, padahal tahu itu bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri mereka? Keputusan yang diambil secara terburu-buru selalu membawa harga mahal. Dan seringkali, harganya berupa penderitaan yang tersembunyi.
Sebuah penelitian dari Universitas Princeton menunjukkan bahwa lebih dari 64% orang yang mengambil keputusan besar dalam tekanan emosional, akhirnya merasa sangat menyesal. Karena membuat keputusan dalam kondisi emosi yang tinggi itu seperti menyetir mobil dengan kaca depan yang berkabut. Kamu tidak benar-benar melihat jalan di depan. Kamu hanya ingin cepat-cepat keluar dari rasa tidak nyaman itu. Padahal, ketidaknyamanan juga adalah guru. Dia hadir untuk mengajarkanmu sesuatu, bukan untuk dihindari dengan segala cara. Bayangkan seseorang yang menerima tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, tetapi di lingkungan kerja yang penuh tekanan dan racun emosional. Jika orang tersebut dikuasai oleh rasa takut akan kekurangan, dia akan menerimanya tanpa berpikir panjang. Namun jika ia mampu menjaga ketenangan batinnya, ia bisa bertanya pada diri sendiri, apakah layak menukar kesehatan mentalku demi uang sebanyak ini? Apakah ini sejalan dengan apa yang ingin aku bangun dalam jangka panjang? Satu jeda kecil bisa mengubah segalanya. Jika kita melihat kehidupan orang-orang yang berhasil karena pilihan bijak mereka, satu hal menjadi jelas, mereka tidak tergesa-gesa. Mereka punya arah yang jelas. Morgan Freeman adalah contoh yang sangat kuat. Ia menghabiskan lebih dari 40 tahun berakting tanpa mendapat pengakuan besar. Ia baru mencapai ketenaran dan peran utama setelah usianya melewati 50 tahun. Tapi ia tidak pernah terburu-buru. Ia tidak menjual dirinya demi jalan pintas. Ia membangun langkah demi langkah. Dan hasilnya adalah karir yang kuat, dihormati, dan dikagumi. Sekarang lihat kebalikannya. Berapa banyak influencer yang tiba-tiba terkenal dalam semalam, membuat keputusan tanpa pikir panjang, menandatangani kontrak tanpa membaca, lalu menghilang hanya dalam waktu singkat? Karena sesuatu yang datang dengan cepat, jika tidak memiliki pondasi yang kuat, bisa runtuh secepat datangnya. Dan ini bukan hanya soal ketenaran. Ini soal cara kita hidup. Soal memilih dengan kesadaran, apa yang akan kamu terima, apa yang akan kamu tolak, dan apa yang akan kamu bangun. Marcus Aurelius pernah menulis, tunggu. Bersabarlah. Biarkan waktu berjalan. Segala sesuatu yang alami punya ritmenya sendiri. Alam semesta adalah buktinya. Sebuah pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh. Sebuah sungai membelah pegunungan dengan ketekunan. Tapi hari ini, kita ingin semuanya instan. Jawaban cepat. Hasil cepat. Hubungan sempurna tanpa usaha. Kebutuhan untuk terburu-buru adalah ilusi. Maka ketenangan menjadi bentuk perlawanan. Ia membawamu keluar dari keramaian. Ia mengembalikan kemampuanmu untuk memilih dengan kejernihan. Jika kamu sedang ragu dalam suatu hubungan, jangan merasa harus segera mengambil keputusan hanya karena tak nyaman dengan ketidakpastian. Beri ruang untuk merasakan. Berbicaralah. Perhatikan dengan seksama. Jujurlah pada apa yang kamu rasakan, bukan pada apa yang orang lain harapkan darimu. Jika kamu sedang berada di awal baru dalam karir, jangan ambil tawaran pertama hanya karena takut terlihat gagal. Gunakan waktu ini untuk memperkuat kemampuanmu. Tulis ulang jalanmu dengan tenang. Karena hal-hal yang datang perlahan, dengan kesadaran, biasanya bertahan lebih lama. Pada dasarnya, dunia ingin kamu terburu-buru. Karena orang yang terlalu cepat, jarang berpikir. Dan orang yang tidak berpikir, mudah dikendalikan. Tapi kamu tidak harus hidup seperti itu. Kamu bisa melambat. Menarik napas. Mengamati. Dan baru setelah itu, bertindak. Itulah kebijaksanaan stoik yang nyata dalam tindakan. Ini bukan tentang hidup lambat. Ini tentang hidup dengan maksud. Dengan ketegasan. Dengan kejernihan. Keterburu-buruan bisa membawamu kemana saja. Tapi ketenangan akan menuntunmu ke tempat yang benar-benar kamu inginkan. Dan itulah yang mengubah segalanya. Siapa yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan, meraih kebebasan yang langka. Kebebasan untuk bertindak jernih ketika semua orang bereaksi dalam kepanikan. Kebebasan untuk memilih dengan bijak ketika semua orang melangkah karena takut. Kebebasan untuk tetap damai, bahkan saat dunia berteriak. Dan yang paling mengagumkan, ini bukan soal keberuntungan atau bakat. Ini soal pilihan. Soal latihan. Soal keputusan untuk mulai menerapkan, dari hari ini, semua pelajaran yang baru saja kamu pelajari di sini. Setiap keputusan kecil yang diambil dengan ketenangan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih kuat. Dan jika kamu merasa bahwa jalan ini masuk akal bagi dirimu, maka langkah berikutnya sudah ada di depan mata.
Tayangan yang sedang muncul di layar saat ini akan membantumu naik satu tingkat lagi dalam perjalanan hidup yang terinspirasi oleh filosofi Stoik. Satu langkah lebih dekat menuju versi dirimu yang lebih tenang, lebih tegar, dan lebih bijaksana. Teruslah berjalan. Jadilah 1% lebih baik dari dirimu sebelum kamu menekan tombol putar pada video ini. Terima kasih telah menemani perjalanan ini bersamaku sampai titik ini. Aku akan menunggumu di video berikutnya.